Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Hadirin kaum muslimin sedang jemaah yang sedang mencari ridha Allah, kembali kita bersyukur kepada Allah. Allah izinkan kita bersua di rumah Allah yang suci ini di hari yang mulia. Jumat adalah kedulu di antara hari-hari yang ada. Doa dikabulkan, permintaan didengar, dan keampunan akan diberikan oleh Allah kepada orang yang minta ampun di hari Jumat ini. Salawat dan salam teruntuk Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alayka ya Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad. Kaum muslimin rahimakumullah. Orang akan bisa hidup tanpa kebaikan, tapi hidup akan terasa perih. Hidup akan terasa sakit tanpa keadilan. Adil bukanlah menimbang samobari, bukan pula memotong semak panjang atau membagi samobari. Tapi adil adalah meletakkan sesuatu sesuai dengan porsi. Contoh sederhana, kita punya anak, ada yang kecil, ada yang kuliah. Sudah pasti porsi kita berikan kepada anak itu berbeda. Tidak sama jumlah belanja kita berikan kepada anak yang kecil dibanding dengan anak yang besar. Nah, kalau sama justru itu tidak adil. Adil ialah memberikan urusan kepada ahlinya. Rusak kayu kepala tukang, rusak agama kepala ahli. Masalah tukang harus kita berikan kepada orang yang ahli pertukangan. Masalah agama harus kita serahkan kepada orang yang ahli di bidang agama. Ada istilah di sini alim dan ulama. Alim adalah orang yang berilmu, sedangkan ulama adalah orang yang banyak ilmu pengetahuan dan kumpulan dari para orang-orang alim. Terjadilah perbedaan pendapat di tengah masyarakat masalah agama karena orang merujuk kepada sosok seseorang. Semenjak dunia ini berkembang sampai akhir zaman, kalau kita fanatik kepada seseorang, maka tidak akan pernah kita temukan titik sama dan agama. Karena si A dan si B pasti berbeda memberikan penafsiran. Maka apa rujukan yang pasti yang harus kita ikuti ketika ada perbedaan pendapat, ketika ada berbeda dalil, berbeda pemahaman?
kita harus merujuk kepada kumpulan para ulama untuk mengeluarkan pendapat, bukan pendapat seseorang. Nah, di kita inilah yang disebut dengan tarjih Muhammadiyah. Bukan pendapat si A, bukan pendapat si B, bukan pendapat ahli ini, bukan pendapat ahli itu, dan kumpulan orang-orang yang berilmu lalu mereka berkumpul mencari pendapat yang paling utama, yang paling afdal, yang paling sahih. Itulah yang diamalkan. Kita bangga dengan Kupang ini, dari dahulu dikenal orang alim ulamanya, kitab Kupangnya karena orang ini adalah orang Muhammadiyah. Tapi ada hari ini orang yang berani mengatakan Muhammadiyah itu sesat. Muhammadiyah tidak fanatik kepada mazhab, tapi Muhammadiyah bukan anti kepada mazhab. Kalau kita merujuk seseorang, mungkin dia perlu pendapat A, pendapat B, perlu tafsir A, perlu tafsir B, itu adalah tabi'in. Tapi rujukan kita beribadah di Kubang, orang tua-tua kita di sini dulu adalah berdasarkan tarjih Muhammadiyah. Kembali kita kepada fokus permasalahan tentang adil. Ketika agama diberikan kepada orang yang tidak adil, lawannya adalah zalim. Yang terjadi adalah kezaliman. Urusan diberikan kepada orang yang tidak adil, maka pasti yang terjadi adalah kezaliman, menzalim orang-orang kecil. Orang pajak butuh hidup, orang warung butuh hidup. Masa ada kita berani mengatakan tutup warung karena itu pekerjaan berlawar. Hati jujur, sering duduk di luar lapau. Kalau pajak kami ditutup, Ustaz lalu ada orang minum kopi istiqoleh, jual kami minum dan makan. Pernahkah kita perhatikan itu? Tidak semua yang duduk di warung itu lawar. Tidak semua yang duduk di pajak itu adalah sia-sia. Banyak kebenaran-kebenaran yang harus kita lihat di sana. Bahkan kalau ada yang sakit, justru yang di pajak yang duduk semua waktu yang tidur dahulu. Adil masalah hukum. Jangan memijaan dan ketek, manogaan dan godang ibarat membelah batu. Adil menurut hukum jangan tajam ke bawah, tumpul ke atas. Kita berbangga hari ini presiden kita itu yang menjadi inspirasi bagi dia bekerja. Dia terilhami dengan apa yang dikatakan oleh Rasulullah, andai kata anakku Fatimah yang berbuat salah, maka akulah yang Muhammad yang akan memotong tangannya. Prabowo tampil hari ini seperti itu. Sudah banyak rakyat kita tersiksa, ditegakkan hukum meskipun dia berbuat kesalahan kecil. Tapi sementara orang-orang pembesar di negeri ini lepas. Selama ini hukum itu tajam ke bawah, tumpul ke atas. Padahal adil menurut agama kita sangat mendapat tempat yang diperhatikan oleh agama kita. Ayat firman Allah yang kita bacakan tadi, Al-Maidah ayat 8. Ya ayyuhallazina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a lillahi bil qist. Wahai orang-orang yang yakin, wahai orang-orang yang percaya, yakin dengan dunia, yakin dengan akhirat. Berbuat zalim kepada seseorang pasti mendapat imbalan di akhirat. Sejengkal tanah kita ambil tanah orang, digantung ke leher besok di akhirat. Kita yakin dengan itu. Jangan zalimi hak orang. Tegaklah berdiri menegakkan keadilan kata Allah, dan ketika menjadi saksi, jadi saksi dan dengan adil. Wala yajrimannakum sana'un qaumin alla ta'dilu. Dan ketika engkau benci kepada seseorang, jangan engkau itu berbuat tidak adil. Engkau benci terhadap kelompok, jangan engkau berbuat tidak adil. Mesti ini kita semua. Tidak ada kebencian kita di sini, tidak ada kebencian kita pada sosok, pada kelompok di sini, milik kita semua, milik kaum muslimin dan kaum muslimah. Kaum muslimin rahimahumullah. Sejarah mencatat kenapa terjadi perlawanan lahir tokoh-tokoh di negeri ini. Jawabnya adalah karena rakyat dizalimi oleh para penjajah. Kenapa terjadi demonstrasi di sana, di situ, dan di sini hari ini?
alhamdulillah berkurang? Jawabnya adalah karena hak rakyat dizalimi. Semua kita yang hadir di rumah Allah ini tidak ada yang terlepas dari pajak. Berapa wajib yang kita bayarkan sementara hak yang kita terima itu tidak seimbang, maka terjadilah demo. Kita bangga dengan Purbaya hari ini Menteri Keuangan. Sudah lebih 14 tahun kita dizalimi, harga minyak yang mulanya 4.500, tapi kita membelinya sampai 12.000. Keuntungan itu bukan untuk negara, tapi untuk petinggi-petinggi di negeri ini. Simaklah apa yang dikatakan oleh Napoleon Bonaparte. Walaupun dia bukan orang Islam, tapi dia berkuasa dunia Eropa kala itu sampai ke Mesir. Apa katanya? Seandainya ada 1.000 yang berani untuk adil, saya salah satu. Kalau hanya 100 saya salah satu. Kalau 10 saya salah satu. Kalau satu-satunya yang berbuat adil itu adalah saya. Kalau dia Islam, sudah pasti dia masuk neraka. Karena orang yang masuk Islam tanpa hisab, al-imamu adil, imam yang adil. Jangan dia orang lucu, Pak, dia orang pengalih. Hari ini di mana-mana di dalam Minang, hari ini kita kekurangan datuk di Nek Mama. Kenapa kekurangan? Bukan tidak ada. Gelar diambil tapi berangkat ke kota, anak mereka tidak diurus di kampung. Itu yang terjadi hari ini. Hati-hati orang lalu cepat dari orang pengalih, itulah kehilangan hidup. Jabatan gelar datuk hari ini hanya sebagai status sosial untuk dibangga-banggakan, tapi mengurus anak makan terabaikan. Sawah ladang harta pusako terabaikan. Padahal datuk diangkat oleh anak mereka adalah untuk urus anak mereka. Jemaah rahimakumullah. Prabowo terinspirasi dengan kepemimpinan Kemal Atatürk. Meskipun Kemal Atatürk itu ada orientalis, tapi ada surat kebenaran yang bisa kita ambil dari. Tidak semua orang itu tidak ada surat kebenaran. Sejahat-jahatnya orang pasti ada surat kebenaran. Apa kata Kemal Atatürk? Negeri ini bukan kayak kurang polisi, negeri ini bukan kayak kurang jaksa, negeri ini bukan kayak kurang hukum, tapi yang kurang di negeri ini adalah orang yang berani menegakkan keadilan. Mungkin kita menyaksikan betapa sedih hati seorang yang miskin gara-gara mencuri setandan pisang dia dihukum. Tapi betapa banyaknya di negeri ini pencuri uang negara, mereka dibebaskan. Apa yang kurang di negeri ini? Bukan polisi, bukan hakim, bukan jaksa. Maka Prabowo hari ini juga mengatakan tidak ada istilah tebang pilih masalah hukum. Tidak ada yang kebal hukum di negeri jenderal manapun. Kita berbangga dengan itu, terlepas kita memilih beliau atau tidak. Kaum muslimin wahidullah, mengakhiri khutbah kita hari ini, salah seorang penduduk yang beragama Yahudi datang kepada gubernur Mesir, Amr bin As. Wahai Tuan Gubernur, saya Yahudi, saya bukan Islam, tapi kenapa Tuhan seenaknya mengambil tanah saya gara-gara Tuhan membuat jalan tol? Kenapa seenaknya Tuhan mengusir saya, mengangkat rumah saya, tempat saya bekerja, tempat saya berusaha, hanya untuk membuat jalan tol? Tapi karena itu laporan dari Yahudi ini kalah. Karena untuk melawan pemerintah orang berkuasa, sama menentang Tuhan. Tapi Yahudi tidak putus asa. Meskipun kalah di hadapan gubernur, dia berjalan ke Mesir, ditemuilah sang gubernur, sang khalifah ketika itu Umar bin Khattab. Jauh dia berjalan, sampailah dia di sebuah tempat di bawah pohon korma. Lalu ditemuilah salah seorang tua, dia bertanya, Tuan, saya ingin menemui seorang khalifah yang bernama Umar bin Khattab. Di mana istananya dan seperti apa orangnya? Apa jawab orang tua tadi? Istana khalifah yang engkau cari
adalah berada di bawah pohon kurma. Dan khalifah yang engkau cari adalah yang sedang berada di hadapanmu. Kaum muslimin, kalau sang penguasa senang-senang di istananya, mana mungkin dia merasakan penderitaan rakyat? Umar bin Khattab dia tahu penderitaan rakyatnya karena istananya adalah di bawah pohon kurma. Tahu dia penderitaan rakyatnya, kesedihan rakyatnya, dia merasakan itu. Apa persoalannya? Karena saya diambil oleh sang gubernur karena dibuat jelantong. Nama engkau apa? Yahudi. Ambil sebuah tulang. Diambillah sebuah tulang lalu oleh Umar bin Khattab dibuat garis lurus di atas tulang itu. Sekarang kau kembali ke Mesir, serahkan kepada sang gubernur. Apa jawab sang gubernur ketika itu? Melihat tulang itu, menggigil dan menangis. Kenapa Tuhan menggigil, kata sang Yahudi? Ini adalah jawaban dari khalifah kalau saya tidak bisa berbuat jujur dan adil di atas dunia, maka Umar bin Khattab lah yang akan meluruskan saya. Ini pesan yang saya sampaikan. Apa maknanya Muhammad yang terhormat? Ketika sang penguasa lurus, insya Allah sampai ke bawah lurus. Selama ini kita korban oleh itu. Pemimpin kita selama ini tidak pro kepada Islam. Bahkan ada pemimpin kita selama ini, mungkin semua kita tahu, menyamakan suara azan dengan anjing. Semua kita tahu. Apakah tidak ada persamaan yang lain? Kenapa harus dengan gonggongan anjing? Wow, suara azan. Kenapa itu terjadi? Semua kita korban di bawah gara-gara pemimpin kita di atas kerja. Keadilan tidak tegak karena di atas tidak berani tegak itu. Dan alhamdulillah hari ini, semoga kejujuran, kebenaran, keadilan itu bisa tegak. Adil kita dengan diri kita, adil kita dengan masyarakat kita, adil kita dengan kemenakan kita, adil kita dengan diri kita dan anak cucu kita. Faqtabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Fasholli li rabbika wanhar, inna shani'aka huwal abtar. Inna Allaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma fir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma fir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma fir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma fil mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya minhum wal amwat wa tabi' bainana wa bainahum bil khairat. Ya Allah, ya Tuhan kami mohon ampun kepada Engkau ya Allah. Maafkan seluruh kesalahan kami ya Allah. Ampuni seluruh dosa-dosa kami ya Allah. Ampuni pula dosa ayah dan ibu kami.
Suatu saat ketika Engkau memanggil kami menginginkan kembali kepadamu dalam keadaan husnul khotimah ya Allah. Kami tidak sanggup berpulang menghadapmu dalam keadaan su'ul khotimah. Ya darimu wujuhahu wa akbaru. Belum datang malaikat maut, datang sekelompok malaikat untuk mengazab kami. Kami tidak sanggup dengan itu ya Allah. Yang kami inginkan ialah ketika berpulang kepadamu datang sekelompok malaikat sambil mengucapkan salam. Salamun alaikum fadkhuluha khalidin. Ya Allah, sekiranya suatu saat nanti Kau panggil ayah dan ibu kami yang masih hidup, kami juga memohon kepadamu ya Allah, panggillah orang tua kami dalam keadaan husnul khotimah. Ayah dan ibu kami yang sudah berada di alam barzakh saat ini telah Kau panggil ya Allah. Kami mohon kepadamu, ampuni seluruh dosanya, maafkan seluruh salah. Ya Allah, hari ini adalah hari yang mulia Engkau ijabah doa. Banyak di antara kami yang Engkau uji dengan sakit ya Allah. Mungkin sakit itu kami derita atau keluarga kami yang mengalami sakit itu kami telah berusaha untuk berobat ya Allah. Namun belum juga ada kesembuhan. Tiada kesembuhan kecuali kesembuhan datang darimu. Sembuhkan kami dari seluruh sakit ya Allah. Sembuhkan sakit ayah dan ibu kami. Sembuhkan sakit anak dan istri kami. Sembuhkan sakit keluarga-keluarga kami, saudara-saudara kami. Engkaulah sebaik-baik pemberi kesembuhan. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ansurna fa innaka khairun nasirin waftah lana fa innaka khairul fatihin warzuq lana fa innaka khairur raziqin warhamna fa innaka khairur rahimin waghfir lana fa innaka khairul ghafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin.